Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyyatil mahabbah, tahiyyatil qalbi lil qalbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwirul laili 'alan nahar, tazkiratan liulil qulubi wal absar, wa tabsyiratan li zawil albabi wal i'tibar, allazi ayqaza min khalqihi man istafahu fazahadahum fi hadhihi ad-dar. Ashhadu an la ilaha illallah al-barrul karim ar-raufur rahim, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh, al-hadi ila siratim mustaqim, wad-da'i ila dinin qawim. Salawatullah wa salamuhu alaih wa ala sairin nabiyyin wa ali kullin wa sairis salihin, amma ba'd. Fadilatul Karim Al-Habib Alawi Ibnu Abdullah Al-Idrus Al-Yamani. Yang terhormat Habib Alawi bin Abdullah Al-Idrus dari Yaman. Fadilatul Karim Maulana Al-Habib Hasan Ibnu Abdurrahman Al-Jufri As-Samaranji. Yang kami hormati Maulana Habib Hasan bin Abdurrahman Al-Jufri dari Semarang. Fadilatul Karim Al-Ustadz Al-Hajj Imam Ikhwandi Al-Majistir. Yang kami hormati Haji Imam Ikhwandi, Sarjana Sosial, Magister Manajemen. Fadilatul Karim Al-Ustadz Kiai Agus Ramadan, Mudirul Ma'had Durratu Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Durratu Ahli Sunnah wal Jamaah, beliau Romo Yai Agus Ramadan. Fadilatul Kiram Jami'at Talibin wat Talibat wat Duyuf wal Mustami'un al-Mahbubun. Santriwan dan santriwati dan juga para tamu undangan serta pendengar yang tercinta. Ayuhal hadirun al-mukramun, alhamdulillah, nashkurullah ta'ala birahmatihi wa fadlih, nahnu nastati'u an nuqabila wa najtami'a fi hadzal makanil mubarak biqasdi at-ta'limil ma'hadi bil mawdu' al-'ulum wasilatun lit-taqwa. Hadirin hadirat mulia, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat dan fadilahnya kita dapat bertemu dan berkumpul di tempat yang insya Allah barokah ini dalam rangka kuliah umum kepondokan Pondok Pesantren Durratu Ahli Sunnah wal Jamaah dengan tema ilmu sebagai sarana untuk bertakwa.
Salatullah wa salamuhu ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad arsyadan nasa minaz zulumati ilan nur. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Kunna huna amamakum bi ra'isatil jalsah fasmahu lana an naqra tardibal baramij fi hadzal liqa'i sa'id. Kami selaku pembawa acara akan memandu jalannya acara pada pertemuan kali ini dengan susunan acara sebagai berikut. Al-barnamijul awal wa huwa al-iftitah. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Wal barnamijul tsani wa huwa qiraatul Qur'an. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Wal barnamijul tsalis wa huwa al-kalimah. Acara yang ketiga yaitu sambutan. Wal barnamijul rabi' huwa at-ta'limul ma'hadi. Acara yang keempat yaitu kuliah umum kepondokan. Wal barnamijul khamis wa huwa as-su'al wal jawab. Acara yang kelima yaitu sesi tanya jawab. Wal barnamijus sadis wa huwa ad-du'a. Acara yang keenam yaitu doa. Wal barnamijus sabi' wa huwa al-ikhtitam. Dan acara yang ketujuh yaitu penutup. Ayyuhal hadirun al-mukramun, al-barnamijul awal wa huwa al-iftitah. Hayya naftahu hadzal baramij bi qiraati ummul kitab ma'an. Asallahu ay yusahhila jami'i baramijina bila saddin. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. Semoga dengan bacaan surah Fatihah ini memudahkan acara kita sehingga tidak ada halangan suatu apapun. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Ayyuhal hadirun al-mukramun, wal barnamijut tali wa huwa qiraatul Qur'an. Sayaqra'uhu lakum akhuna al-karim Fauzan Husnul Khuluq. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh saudara kita Kang Mas Fauzan Husnul Khuluq. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tafassahu. Idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum.
وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأظهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا كثيرا على قراءته. وبهذه القراءة
Asallahu ayyaj'ala majlisan mubarakan hasanan. Kepadanya kami sampaikan terima kasih. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi menjadikan majelis kita pada malam hari ini barokah dan mendapatkan kebaikan. Thumma nuwasilu ila barnamij salis wa huwa al-kalimah min mudiril ma'had durratu ahli sunnah wal jamaah. Sayulqiha lakum al-ustaz Kiai Agus Ramadan. Acara yang ketiga yaitu sambutan dari pengasuh Pondok Pesantren Turotu Ahli Sunnah wal Jamaah yang akan disampaikan oleh beliau Romo Yai Agus Ramadan. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله البرنامج الثالث وهو الكلمة من مدير المعهد درة أهل السنة والجماعة. سيلقيها لكم الأستاذ كياي أغوث رمضان. Acara yang ketiga yaitu sambutan dari pengasuh Pondok Pesantren Turotu Ahlussunnah wal Jamaah yang akan disampaikan oleh beliau Romo Yai Agus Ramadan. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. صلوا على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qabla kulli syai' hayya bina nashkurullah azza wa jal annahu qad an'amana ni'aman kathiratan hatta nastati' an najtami'a fi hadzal makan, fi hadzal majlis, fi hadzal masjid al-mubarak, hadhihi al-lailah al-mubarakah insyaallah laisa illa bima'unatillah. Li ajli dzalik ad'ukum awalan ila syukri ni'matallah lianna man lam yashkur ni'matallah sawfa yanalul adzab asyadid min 'indihi kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa thumma salatan wa salaman daimain ala sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi ajma'in. Aqulu syukran kathiran ala ra'isil jalasah alladhi qad a'tani fursatan thaminatan li aqulu amamakum jami'an. Aqulu marhaban ahlan wa sahlan bihudurikum wa bil khusus ilal Habib Alwi bin Abdullah Al-Aidrus wa ilal Habib Hasan bin Abdurrahman Al-Jufri wa ila wakili min Gus Yasin Bapak Imam Ikhwandi wa
aqulu marhaban ahlan wa sahlan bihudurikum jami'an ayyuhal hadirun fi hadhil munaqasah fi hadzal masjid fi hadzal makan al mubarak. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadhil lailah nahnu nastati an nata'alam ma'a jami'il habaib ma'a syaikhina al-karim Ibnul Karim sahibul fadilah Al-Habib Alwi bin Abdullah Al-Aidrus min Hadramaut Yaman. Fi hadhil unsiyatil mubarakah narju ilaikum li tastati' an tatlubu al-ulum al-kathirah minhum li anna hadhil fursah fursatan jayidatan lana walakum jami'an li ta'allumil lughah al-arabiyyah khususan tulabu bi jami'ati Samaraz al-Hukmiyah fi kuliyatil lughah al-arabiyyah. Akthar minat tulab bi ma'hadil islami fi jazirati Jawa hum yastati'una ay yaqra'una wa hum yastati'una ay yaktubu walakinnahum la yastati'un ay yatakallamu al-lughah al-arabiyyah. Fi hadhihi al-lailah la budda lakum an tastati' an tata'allama kathiran minhuma alladhi qad jaa fi majlisina hadha. Akhiran ana wa jami'i tulab natlubu ilal Habib Alwi bin Abdullah Al-Aidrus liyu'tina al-ijazah minal aurat ay minal kitab lana fi hadhil lailah li jami'i tulab bi ma'hadi durrati ahli sunnah wal jamaah. Iktafaitu huna kalami idza wajadtum al khati'at atlubu minkum al afwa thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran. Wal barnamij at-tali wa huwa at-ta'lim al-ma'hadi bil mawdu' al-ulum wasilatun lit-taqwa. Al-mau'izatul ula min al-Ustadz Al-Hajj Imam Ikhwandi Al-Majistir. Acara selanjutnya yaitu acara inti kuliah umum kepondokan dengan tema ilmu sebagai sarana untuk bertakwa yang akan disampaikan oleh yang pertama Haji Imam Ikhwandi, Sarjana Sosial Magister Manajemen. Fa'alaihi falyatafadhal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Yang kami muliakan para alim, para ulama, para kiai, para habaib, wabil khusus Al-Habib Alwi bin Abdullah Al-Aidrus dari Yaman dan Al-Habib Hasan bin Abdurrahman Al-Jufri dari Semarang. Selamat datang di UNES. Dan nanti kita dengarkan bersama paparan maupun tausiah dari beliau yang kita takdimi. Yang kami hormati, kami banggakan pengasuh Pondok Pesantren Darutut
Ahli Sunnah wal Jamaah Semarang, Bapak Kiai Haji Agus Ramadan SPDI. Yang kami hormati Bapak Ibu hadirin serta anak-anakku, para santri dan santri putra santri putri yang hadir di majelis yang mulia ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan untuk bersilaturahmi dalam rangka menghadiri kuliah umum kepondokan Pondok Pesantren Darutut Ahli Sunnah wal Jamaah dalam suasana penuh kebahagiaan. Salawat dan salam marilah kita haturkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan kita yang hadir di majelis yang mulia ini selaku pengikutnya akan mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan sebelumnya kami laporkan bahwa sedianya Bapak Wakil Gubernur Jawa Tengah yang hadir di tengah-tengah kita, namun karena beliau pada saat ini masih menunaikan ibadah haji di Tanah Suci, yaitu kemarin menyusul dengan wafatnya guru kita Kiai Haji Maimun Zubair, yang mestinya Bapak Wakil Gubernur tidak berangkat ke Tanah Suci, mestinya mau hadir pada malam hari ini, namun karena ada musibah dengan wafatnya guru kita Mbah Kiai Haji Maimun Zubair, sehingga beliau terpaksa harus berangkat ke Mekah untuk mendampingi ibundanya. Oleh karena itu beliau mohon maaf dan titip salam kepada Bapak Ibu dan para santriwan santriwati yang hadir pada acara ini, dan beliau menugaskan kami untuk menyampaikan beberapa poin sambutan beliau secara tertulis, dan akan saya bacakan sambutan atau keynote speak dari Bapak Wakil Gubernur Jawa Tengah sebagai berikut. Hadirin yang kami hormati, Pondok Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Sangat besar peran dan kiprahnya saat itu, bukan hanya membangun aspek spiritualitas dan moralitas masyarakat, namun juga berkontribusi besar merebut dan menjaga kemerdekaan bangsa ini. Pola-pola pendidikan pesantren senantiasa mencerminkan kultur dan karakter khas bangsa Indonesia. Namun seiring perkembangan zaman dengan revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan suatu sistem yang saling terkait dengan sharing ekonomi guna mendapatkan kecepatan dan efisiensi dengan perubahan menuju situasi yang easier, lebih mudah, cheaper, lebih murah, accessible, lebih terjangkau, dan faster, lebih cepat. Pola pendidikan pondok pesantren dituntut untuk adaptif pada kemajuan teknologi dengan tetap berusaha mempertahankan nilai-nilai kultural yang telah ada.
Pun demikian dengan berbagai fenomena yang menerpa bangsa ini, radikalisme, terorisme, intoleransi, kenakalan remaja dan kontestasi politik yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Ponpes dituntut untuk bisa mengembangkan dakwah Islam yang rahmatan lil alamin, yaitu praktek nilai-nilai agama Islam yang senantiasa mampu memberi kedamaian bagi seluruh kehidupan. Ponpes harus menjadi sebuah lembaga pendidikan yang mampu merajut benang keberagaman menjadi secarik kain merah putih yang penuh kebersamaan dalam sebuah bingkai indah negara kesatuan Republik Indonesia. Ponpes menjadi pilar pendidikan karakter kebangsaan di negeri ini. Bahanakan jargon NKRI harga mati dalam setiap perkumpulan dan dakwah. Negara ini akan tetap tegak, bukan hanya semata-mata bertumpu melalui aparat-aparat formal saja. Negara akan lebih kokoh berdiri karena adanya aparat-aparat ideologi. Maka kami ingin pondok pesantren bisa lebih berperan sebagai ideolog dan menempatkan seluruh santrinya sebagai aparatur ideologi negara. Pada kesempatan ini kami juga mengingatkan kepada para pengasuh pondok pesantren dan para santri bahwa kreasi dan inovasi menjadi indikator keberhasilan sebuah pondok pesantren. Keberhasilan panjenengan semua adalah dikala santri nyata-nyata berperan positif di masyarakat. Di sini santri kita harapkan dapat berperan aktif dalam pembangunan seperti pembangunan di bidang ekonomi, lingkungan hidup, keamanan, kedaulatan negara, seni, dan budaya. Menyadari betapa pentingnya peran pondok pesantren dalam pembangunan daerah, tentu pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak tinggal diam. Apalagi dengan hadirnya duet antara ulama dan umarok, yaitu antara kaum nasionalis dan kaum agamis. Ini sungguh luar biasa, sehingga program-program pemerintah Provinsi Jawa Tengah lebih diarahkan kepada peningkatan sumber daya manusia dan nilai-nilai keagamaan. Terbukti mulai tahun anggaran 2019 ini, pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengalokasikan anggaran 205 miliar 357 juta rupiah. Ini untuk membiayai para ustadz-ustadzah di pondok pesantren se-Jawa Tengah yang jumlahnya kurang lebih sekitar 171.131 orang. Di samping itu juga pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun ini mengalokasikan anggaran untuk para tahfidz yang hafal Al-Quran 30 juz, yaitu dengan memberikan tali asih sebesar 1 juta rupiah per santri. Dan tahun ini 2019 ini ada alokasi anggaran sekitar 200 juta rupiah. Dan tahun 2020 di samping pemberian insentif kepada para ustadz-ustadzah yang jumlahnya 171.000 juga akan dinaikkan menjadi 211.445 orang dengan total dana sekitar
245 miliar rupiah. Juga kepada anak-anakku yang bersekolah di Madrasah Aliyah juga akan mendapatkan bantuan hibah atau BOSDA, bantuan operasional sekolah daerah kepada siswa-siswi Madrasah Aliyah se-Jawa Tengah dengan total anggaran sekitar 27 miliar. Dan yang terakhir, Bapak Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bapak Kiai Haji Tad Yasin Maimun akan mencanangkan, akan memberikan tali asih kepada 1000 santri yang hafal Al-Quran. Oleh karena itu, kami mohon kepada pengasuh pondok pesantren untuk mari bersama-sama mendorong, memotivasi kepada para santri untuk mengikuti kegiatan tahfidz Al-Quran. Saya kira itu beberapa poin arahan dari Bapak Wakil Gubernur, Bapak Kiai Haji Tad Yasin Maimun, dengan harapan semoga lulusan pondok pesantren mampu memberikan sumbangsih kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan juga mampu berdikari meningkatkan kesejahteraan, menjadi teladan dalam penerapan nilai-nilai Islam yang damai, ramah dan toleran serta demokratis dan penuh budi pekerti, sekaligus menghadirkan konten kebangsaan dan nasionalisme sebagai benteng Pancasila. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron katsiran. Wal maw'idatu tsani min Maulana Al-Habib Alawi Ibnu Abdullah Al-Idrus Al-Hadrami Al-Yamani. Kuliah umum kepondokan yang kedua akan disampaikan oleh beliau Al-Habib Alwi bin Abdullah Al-Idrus dari Hadramaut, Yaman. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يفهمون اللغة العربية؟ فهم bahasa Arab؟ sedikit. الحمد لله الذي شرفنا وإياكم بأعظم معلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Bismillah. Beliau Al-Habib Alwi bin Abdullah Al-Idrus memulai dengan memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memuliakan kita dengan pengajar yang paling hebat dan paling agung, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. والذي به عرفنا العلم وطريق العلم. Dan dengan beliau sallallahu alaihi wasallam maka kita mengetahui ilmu dan cara mencari dan mendapatkan serta mengajarkan ilmu. وأمرنا صلى الله عليه وسلم بالعلم. Dan mengajarkan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita dengan ilmu. وأول ما أنزل عليه صلى الله عليه وسلم قوله تعالى اقرأ. Dan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kemuliaan wahyu yang pertama dengan ilmu, yakni daripada suara bacaan Iqra. وهو إشارة إلى طلب العلم. Dan ini adalah merupakan isyarat tentang menuntut ilmu. فالعلم أمر عظيم. Ilmu adalah satu hal yang sangat mulia.
فلا يقبل على العلم إلا من سبق له الخير من الله. Tidak akan ada yang mendapatkan kemuliaan ilmu kecuali telah ditentukan mendapatkan kebaikan dari Allah. ولا يعرض عن العلم إلا من حرمه الله. Dan tidak ada orang yang menolak ilmu kecuali orang yang telah diharamkan oleh Allah. والعلم أساس للفوز في الدنيا والآخرة. Dan ilmu adalah merupakan dasar untuk kita mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. والعلم باب يتوجه به الإنسان إلى حقيقة العبادة لربه. Dan ilmu adalah merupakan pintu untuk seorang hamba beribadah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhannya. فكم من عابد لله من غير علم يجهل معنى العبادة. Maka berapa banyak orang yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka dia termasuk bodoh tentang ibadah. ولهذا قال صاحب الزبد وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل. Maka berkata pengarang ulama dari kitab Zubad, beliau mengatakan, maka bagi siapa saja yang beribadah mendekatkan diri kepada Tuhannya tanpa ilmu, maka amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. لأنه يقع في الخطأ وهو لا يدري. Karena dia melakukan satu hal kesalahan dan dia tidak tahu hal tersebut. فيخطئ في الوضوء. Dan dia melakukan kekeliruan di dalam peribadatan wudu. ويخطئ في الصلاة. Dan dia salah di dalam salat. فيخطئ في العبادة كلها. Dan dia salah dalam semua perbuatan ibadah. ولكن لو كان ذا علم لكان يدري بالخطأ فيتجنبه. Maka bagi orang-orang yang punya ilmu, dia tahu ini yang namanya salah, maka dia akan menghindari kesalahan tersebut. ولهذا جاء الحث من النبي صلى الله عليه وسلم لطلب العلم. Maka ada ajakan dan peringatan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita mencari ilmu. وأمرنا بطلب العلم. Dan memerintahkan kita untuk menuntut ilmu. وجعل أجر طالب العلم عظيم. Dan memberikan kabar bahwa pahala menuntut ilmu sangatlah agung dan mulia. وجعل طلب العلم سببا لدخول الجنة. Dan mengatakan dengan ilmu dan mencari ilmu akan menjadi sebab untuk masuk dalam surganya Allah. فقال من سلك طريقا يلتمس فيه العلم سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Dalam sabdanya Rasulullah mengatakan, barang siapa yang keluar dari rumah untuk cari ilmu, maka Allah akan mudahkan perjalanan dia menuju surganya Allah. فإذا وجدت الهمة عند الإنسان لطلب العلم يسر الله له ذلك. Maka bagi siapa saja yang punya kemauan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalan untuk mencari ilmu وقد tersebut. جاء الترغيب من الله لطالب العلم في طلب العلم. Dan telah datang kabar yang menyenangkan dan membahagiakan yang mengajak kita untuk mencari ilmu dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang mencari ilmu. وجعل أجر طالب العلم عنده عظيم. Dan mengabarkan bahwa mencari ilmu pahalanya di sisi Allah sangatlah agung. فقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Allah mengangkat derajat orang yang berilmu, orang yang beriman, sedangkan bagi orang yang berilmu diangkat derajatnya dengan derajat yang banyak dari Allah Subhanahu wa قال taala. ابن عباس هي 500 درجة. Sayyidina Ibn Abdullah bin Abbas mengatakan itu 500 derajat. بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض. Di antara satu derajat, satu tingkatan ke satu tingkatan itu antara langit dan bumi. هذه لمن؟ Ini bagi siapa? لصاحب العلم. Bagi orang yang punya ilmu. وقال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Allah Subhanahu wa taala membuat pernyataan di dalam Al-Qur'an, pesaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, dan Allah dan malaikat dan orang-orang yang berilmu, persaksian dari tauhid kepada Allah, dan Allah memeriahkan orang-orang yang berilmu. وفي معنى الترغيب في طلب العلم حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله.
Dan di dalam makna mengajak untuk mencari ilmu sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dengan sabdanya, كل يوم تطلع فيه الشمس لم أزدد فيه علما لا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم. beliau Rasulullah SAW mengatakan, kalau seandainya dalam satu hari terbit matahari dan di hari itu aku tidak bertambah ilmu, tidak mendapatkan kemuliaan tambahan ilmu, maka tidak ada keberkahan bagiku di hari itu. ولا نستطيع أن نحصي ما جاء في أخبار العلم حتى لو جلسنا إلى طلوع الفجر. Bahkan kita seakan-akan tidak akan bisa mendapatkan tambahan ilmu seakan-akan kecuali dengan terbitnya fajar. وكتب أهل العلم طافحة بالأحاديث والأخبار المرغبة في طلب العلم. Dan banyak daripada kitab ulama-ulama kita yang mengabarkan dan mengajak kita untuk mencari ilmu. لكن ما هو هذا العلم؟ Akan tetapi apa yang dimaksud dengan ilmu itu? هل كل علم؟ Apakah semua ilmu? لا. Tidak. العلم الذي يوصلك إلى الخشية من الله. Ilmu yang menjadikan antum punya rasa takut kepada Allah. العلم الذي يعرفك عظمة الله. Ilmu yang menjadikan antum tahu tentang keagungan Allah. العلم الذي يجعل قلبك دائما ذاكر لله. Ilmu yang menjadikan hati antum semuanya selalu zikrullah. كل علم زادك خشية فهو هذا العلم الذي رغب فيه نبينا محمد. Semua ilmu yang menjadikan di dalam diri kita ada takut kepada Allah, itu ilmu yang dimaksud oleh Nabi besar kita Muhammad. وكل علم يبعدك عن الله وعن رسوله فهو شر لك لا خير فيه. Dan semua ilmu yang menjadikan kita jauh dari Allah dan Rasulnya adalah ilmu yang tidak baik, ilmu yang jelek, yang kita harus hati-hati dan jauhi ilmu tersebut. فمن هنا كان العلم طريقا إلى التقوى. Maka di sini dikatakan ilmu adalah sarana jalan kita untuk bertakwa. ليست التقوى موصلة إلى العلم الذي نتحدث عنه الآن. Bukan takwa yang menjadikan kita sampai ke ilmu yang kita bahas sekarang ini nanti. لأنه كيف سيتحصل على هذه التقوى؟ Tapi apa yang didapatkan dari bertakwa? ما هو تعريف التقوى؟ Apa itu daripada makna takwa? بما عرف العلماء التقوى؟ Dengan apa para alim ulama memberikan pengertian tentang takwa? قالوا هي امتثال أمر الله واجتناب نواهيه كما ذكرها الإمام الحداد وغيره. Dan sebagaimana yang disampaikan Imamul Haddad dan semua ulama, bahwa takwa adalah menjalankan semua yang menjadi perintah Allah dan menjauhi semua yang menjadi larangan Allah. ركز معي. Dengarkan ikuti apa yang saya sampaikan. امتثال أمر الله Menjalankan perintah Allah, واجتناب نهي الله. menjauhi larangan Allah. هل يمكن أن نعرف أوامر الله ونواهيه من غير علم؟ Apakah mungkin kita tahu apa yang menjadi perintah Allah tanpa ilmu? ممكن؟ لا يمكن. Tidak akan pernah bisa. إذا أردنا أن نعرف بماذا أمرنا الله وعن ماذا نهانا الله إذا لا بد من العلم. Kalau sudah disampaikan bahwa kita mau tahu mana yang menjadi perintah Allah, mana yang menjadi larangan Allah dengan ilmu, maka harus dengan ilmu. فبالعلم نتوصل إلى حقيقة التقوى. Maka dengan ilmu kita akan sampai kepada hakikatnya takwa. لكن ممكن يقول الواحد منكم أنت تتكلم في كلام يخالف القرآن. Tapi mungkin ada orang akan berkata kepada kita, ya fulan, kau mengatakan satu ucapan yang seakan-akan kau ini bertentangan dengan Al-Quran. فالله يقول واتقوا الله ويعلمكم الله. Allah berfirman di dalam Al-Quran, bertakwalah engkau kepada Allah, maka Allah akan memberikan ilmu kepadamu. فقدم التقوى على العلم. Dan di sini takwa lebih dulu ketimbang ilmu. وجعل التقوى شرطا لحصول العلم. Di sini dikatakan bahwa seakan-akan takwa menjadi syarat untuk mendapatkan ilmu. فكيف أنت تقول لنا أن العلم هو الموصل إلى التقوى؟ Dan bagaimana engkau bisa mengatakan bahwa ilmu akan menyampaikan kita untuk bertakwa? فانتبه إلى ما سأجيبك عليه.
Hati-hati, dengarkan, perhatikan dengan apa yang aku jawab kepada panjenengan semua. العلم علمان. Ilmu ada dua. علم كسبي يكسبه الإنسان. Ilmu yang berkeluar dari manusia. يحتاج من الإنسان إلى اجتهاد، إلى قراءة، إلى تلقي عن الشيوخ. Ilmu yang harus dari manusia ini, dari kita harus berusaha. Kita harus punya waktu, kita harus punya seorang guru, kita harus menyatakan atau hadir di majelis ilmu. وهو لا بد منه. Dan itu harus. وهذا الذي نحن نتحدث عنه الآن. Dan sekarang yang sedang kita bicarakan saat ini. بداية الطريق. Awal permulaan perjalanan. ثم بعد ذلك يأتي العلم الوهبي الذي يقذفه الله في قلب الإنسان. Maka setelah itu akan datang ilmu hadiah wahbi dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. به يحصل الخوف من الله. Dengannya akan datang rasa takut kepada Allah. به يحصل القرب من الله. Dengannya akan datang rasa dekat kepada Allah. به يشاهد الإنسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Dengannya kita akan menyaksikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الله يريكم وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Apa yang lebih indah dan lebih mulia dari wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? فالعلم الذي ذكره الله في الآية هو العلم الوهبي. يتعلم الإنسان العلم الكسبي فيصل إلى التقوى، ثم إذا اتقى الله أعطاه الله العلم الوهبي. Ilmu yang disampaikan dari ayat tadi adalah ilmu wahbi, hasil daripada kalau sudah disampaikan orang itu menuntut ilmu, mencari ilmu, ya ini kasbi, dengan berusaha cari ilmu dulu, nanti dia bertakwa, baru akan dibukakan ilmu hadiah dari Allah Subhanahu. وهو المقصود هذا العلم الوهبي هو المقصود من العلم الكسبي، والمقصود من التقوى الوصول إلى العلم الوهبي. Apa yang dimaksud daripada ini semua dari ilmu kasbi dan takwa adalah untuk mendapatkan ilmu wahbi tadi. لا يمكن أن يكون الإنسان عالما من دون أن يتعلم. Tidak mungkin seseorang menjadi seorang yang alim tanpa belajar, tanpa nuntut ilmu. قدرة الله صالحة أن يجعل إنسان عالم من غير علم. Walaupun sebenarnya Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak, Maha berkuasa, bisa saja Allah menjadikan orang dalam sekejap langsung jadi alim. لكن نحن نتحدث عن ما جعله الله في البشرية من قوانين. Dan Allah, tapi kita yang sedang bahas ini adalah kita bahas normalnya, keadaan standarnya manusia. تعلم فليس المرء يولد عالما. Belajarlah karena manusia tidak dilahirkan dalam keadaan alim. لكن هذا العلم إن لم يوصلك إلى الخشية من الله فلا خير فيه. Akan tetapi ilmu yang kau belajar di dalam ilmu tersebut tidak menjadikan kau takut kepada Allah, maka tidak ada kebaikan di dalam ilmu tersebut. ليس علم الشريعة فقط. Bukan hanya ilmu syariah saja ini. حتى بقية العلوم. Semua bentuk ilmu. علم الطب. Ilmu kedokteran, pengobatan. علم الهندسة. Ilmu kepada ke pembangunan. علم التجارة. Ilmu dagang. كل ذلك يمكن أن يوصلك إلى الخشية. Semua itu akan menjadikan, bisa menghantarkan kita takut kepada Allah. إذا نويت بطلب العلم النية الصالحة. Kalau di dalam kita dalam mencari ilmu punya niat-niat yang saleh. وخدمة الأمة. Untuk khidmah kepada ummah. وإعمار الأرض. Dan untuk memakmurkan bumi ini. كما أمرك الله. Sebagaimana perintah dari Allah. ومعاونة أهل لا إله إلا الله. Dan untuk membantu ahli la ilaha illallah. كل ذلك يوصلك إلى الخشية. Semua itu akan menghantarkan kalian kepada takut kepada Allah. التي هي ثمرة العلم. Dan itu adalah merupakan buah dari ilmu. ليس العلم لقلقة اللسان. Bukan ilmu yang cuma dari lisan. أتظن أن العلم مجرد مسائل تلقى؟ Bukan cuma sekedar ilmu yang merasa kita pintar membahas masalah-masalah. ليس كل من حفظ المسائل عالم. Bukan semua orang yang faham tentang masalah adalah alim. ليس هذا المقصود من المسائل. Bukan itu yang dimaksud daripada masalah-masalah di dalam ilmu kehidupan. أنتم تتعلمون. Kau mengikuti siapa? فهل مقصودكم من العلم حفظ الكتب والمسائل التي فيها؟ Apakah maksud daripada kau tuntut ilmu cuma menghafalkan kitab-kitab itu aja? إن كان هذا قصدكم فما الفرق بينك وبين الكتاب
Kalau seandainya itu tujuan kalian, ya ini pingin ngapalkan kitab, apa bedanya kalian dengan kitab? الكتاب يوجد فيه مسائل Di dalam kitab semuanya masail sudah ada. وأنت عندك نفس المسائل. Dan kau cuma bagian daripada nafsu masalah itu sendiri. عملت نسخ ولصق كوبي بس. Nah itu nanti kalau ada masalah ambil terus balikin lagi, ada masalah ambil balikin lagi. أنت كتاب صرت كتابا. Engkau menjadi sebuah kitab. في ماذا نحتاج إليك؟ Buat apa kita butuh itu? ما شاء الله الكتب كثيرة في المكتبات. Alhamdulillah di perpustakaan, di kita banyak punya kitab. والمصيبة اليوم حتى الكتب ما حد يقرأها. Bahkan musibah saat ini sekarang kitab banyak tapi nggak ada yang baca. قال القائل وعند الشيخ أجزاء كثيرة مصفدة ولكن ما قراها. Dan sekarang ada orang yang jadi syekh atau sekarang nuntut ilmu punya kitab banyak dipajang tapi nggak pernah dibaca, satu pun nggak ada yang dipegang untuk dibaca. حتى الكتب اليوم تتخذ للزينة. Sekarang bahkan kitab hanya untuk pajangan, jadikan hiasan aja. يعمل مكتبة في بيته ويضع الكتب الملونة فيها. Dan punya di rumahnya pajangan kitab-kitab banyak hanya pakai hiasan yang untuk dilihat sama orang. ولو سألته ما هي الكتب الموجودة لا يدري. Bahkan kadang ditanya, kau punya kitab apa? Nggak tahu, lihat sendiri. فنحن لسنا بحاجة إلى كتب تمشي. Bukan ini yang dimaksud kitab ini kita berjalan, bukan. ولكن بحاجة إلى من يجسد ما في الكتاب في معاملته. Tapi yang dimaksud apa yang di kitab itu menjadi amal, tingkah lakumu, perbuatanmu, ucapanmu menjadi dari kitab. نتعلم العلم من أجل أن نطبق هذا العلم أولا في أنفسنا. Belajar tentang ilmu untuk mempraktekkan ilmu tersebut pertama dalam kehidupan kita. ثم نعلمه الآخرين. Baru kita ngajar yang lain. ليس فقط أن نعرف أن من آداب الأكل أن يأكل بيده اليمنى. Bukan masalah yang disampaikan oleh beliau ini bukan yang dimaksud kita kalau daripada adabnya orang makan, kalau makan itu pakai tangan kanan. جزاك الله خير عرفت وبعدين. Terima kasih banyak, saya sudah paham itu. Terus فقط يعرف. dia cuma tahu. شوف هذا الشريط كاسيت أو CD أو DVD عنده علم أكثر منك بكثير يوجد داخله آلاف الكتب. Dikatakan oleh beliau, sekarang ini ada CD atau kartu-kartu disk yang seperti Microsoft yang kecil-kecil bisa nyimpen kitab, ribuan kitab, bahkan ratusan ribu kitab, lebih hebat dari kalian semua. لكنه ينتهي بضغط ينكسر وانتهى الكلام. Tapi cuma selesainya cuma kalau dinyalain dibutuhin keluar. أنت إنسان. أنت إنسان. Engkau manusia, مسلم. muslim, متبع للنبي. mengikuti Nabi, تتعلم لتعمل. belajar untuk mengamalkan. أما يعلم أن آداب الأكل يعلم الناس يسن أن يأكل باليمين بعدين هو يجي يأخذ الطعام ويأكله بيده اليسرى. فين العلم هذا؟ Terus tadi disampaikan ngajarin orang dengan kalau makan itu adanya pakai tangan kanan, dia gunakan tangan kirinya ngambil, dia makan dengan tangan kirinya. Di mana itu ilmu kata dia? نريد العلم أن يظهر فينا. Yang diharapkan ilmu itu kelihatan di dalam diri kita. ولهذا قالوا قديما من لم ينفعك لحظه لم ينفعك لفظه. بمعنى من لم ينفعك عندما تلاحظه تشوف كيف يتكلم، كيف يمشي، كيف يجلس، كيف يأكل. إذا لم ينفعك هذا فلن ينفعك بكلامه لأن الكلام مخالف للواقع. Beliau mengatakan kalau seandainya yang nyata, real dari tingkah lakunya tidak memberikan manfaat, dari mana ilmunya bisa memberikan manfaat? Dia mengatakan ini tapi tingkah lakunya tidak menunjukkan dia punya ilmu. Gak ada manfaatnya yang disampaikan sama dia, gak akan ada manfaatnya. Karena tidak sesuai dengan perbuatannya. استفاد الصحابة من رؤيتهم للنبي محمد كثير. Para sahabat mendapatkan ilmu banyak dari melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولهذا رسول الله لم يكن يكثر الخطبة. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau enggak banyak ceramah. قال الصحابي كانت خطبته يعني قليلة أحرف نعدها. Maka bahkan sahabat makin mengatakan Rasulullah kalau khutbah sedikit, enggak banyak. لأن رسول الله يعلم أن العلم يؤخذ بالتلقي.
Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu dan beliau yang paling paham bahwa ilmu diambil dengan bersambung langsung, muwajahah, kelihatan langsung, lihat langsung kepada yang menyampaikan ilmu. يؤخذ العلم برؤية الرجال. Melihat ilmu dengan mendapatkan ilmu dengan melihat orang-orang ahli ilmu yang mengamalkan ilmunya. لهذا رسول الله لم يتعب نفسه بالجلوس مع الصحابة يقول لهم شوفوا الطواف كذا والسعي كذا والحج كذا، لا قال خذوا عني مناسككم، انظروا كيف أنا أفعل، افعلوا مثلي. Maka lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak merepotkan beliau sendiri dengan sahabat duduk yang panjang nerangkan ibadah satu persatu. Contohnya lihat Rasulullah tidak pernah nerangkan tawaf ini begini, sa'i ini begini. Tapi Rasulullah cuma mengatakan khudu anni manasikakum. Kalian ambil manasik haji ini dari lihat aku nih, aku jalankan, lihat ambil ilmu dari aku. Rasulullah praktekkan langsung dan itu ilmu dari Rasulullah. Wa qala lahum sallu kama ra'aitumuni usalli. Dan dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan lihatlah, salatlah kalian sebagaimana engkau menyaksikan aku salat. Ata bil ma fatawadda was-sahaba yanzurun ilayhi wa qala hadha wudu'i wa wudu'il anbiya min qabli, unzuru. Datang dibawakan tempat wudu dengan air wudu kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah mengambil air wudu dan Rasulullah berkata kepada sahabat, lihat wuduku ini, lihat aku akan wudu, dan ini wuduku dan wudunya nabi-nabi sebelum aku yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Fata'allama as-sahabatu minan nabi. Dan sahabat belajar langsung dari Nabi Muhammad. Wa asbahu yaf'alun ma yaf'aluhu Rasulullah. Dan sehingga mereka menjadi sahabat yang mengamalkan apa yang diamalkan oleh Rasulullah. Dan bagaimana yang mereka lihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama apa yang dijalankan oleh Rasulullah mereka jalankan. Sayyidina Ali bin Abi Talib ata bi du'a as-safar fi safar min as-safar. Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu wa arda, beliau pernah datang dalam satu doa dalam satu perjalanan. Ba'da an intaha min du'a as-safar nadhara ila man ma'u tabassam. Setelah berdoa, Sayyidina Ali melihat ke satu tempat dan tersenyum. Tabassam, senyum. Ada yang bisa senyum enggak? Enggak bisa senyum. Ta'arif limadha ka Sayyidina Ali ya'mal senyum? Tahukah kalian kenapa Sayyidina Ali tersenyum? Sa'aluhu alladhina ma'ahu, limadha tatabassam ya Amiral Mu'minin? Maka bertanya sahabat-sahabat Sayyidina Ali saat itu, kenapa engkau tersenyum wahai Amirul Mu'minin? Qala la adri. Kata dijawab Sayyidina Ali, la adri. Aku tidak tahu, kata Sayyidina Ali. Walakinni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da an ata bi du'a'i safar tabassam fa ana atabassam mithluh. Karena Rasulullah Sayyidina Ali ditanya, sebabnya engkau ketawa kenapa? Enggak tahu. Kalau sebabnya ketawa aku enggak tahu. Cuman aku dulu nyaksikan Rasulullah kalau habis baca doa safar pasti tersenyum. Maka aku tersenyum mengikuti Nabi Muhammad. Tabassam lil ittiba'. Tersenyum untuk mengikuti Nabi. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. وفي مرة من المرات كان هو سيدنا علي أو عبد الله بن عمر في سفر بالدابة فمر بشجرة فطاف عليها ثم مشى. لما فعلت هذا؟ قال لا أدري، لكن رأيت رسول الله عندما مر بهذا المكان دابته قد طافت هذه الشجرة فأنا أفعل مثله. Pernah suatu hari di satu kesempatan, entah itu Sayyidina Ali atau Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhum, di dalam satu perjalanan safar mereka melewati satu pohon, maka saat melewati pohon tersebut muterin itu pohon, ditawafin itu pohon sekali, muter satu pohon, terus ditanya, kenapa kau puterin pohon ini, kok kayak nggak ada kerjaan, kenapa diputerin? Aku nggak tahu, cuman aku lihat Rasulullah SAW muterin pohon ini, aku ikutin Nabi Muhammad. Walamma fataha Rasulullah Makkah dakhala ila al-Ka'bah fa shalla rak'atain. Sewaktu dalam keadaan Fathu Makkah mendapatkan kemenangan Makkah, Rasulullah masuk ke kota Makkah dan sholat 2 rakaat di depan Ka'bah. Dakhal ba'du Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Setelah itu masuk Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Faqala lis-sahabi al-mawjud dakhil Ka'bah, "Aina shalla Rasulullah?" Maka langsung dia tanya, di mana sholatnya Nabi Muhammad? Qal fi hadha al-makan baina as-sariyatain. Di tempat ini, di antara 2 tiang ini. Fa shalla fi nafsi al-makan. Di dalam Ka'bah, maka dia sholat di tempat itu sebagaimana tempat sholatnya Nabi Muhammad. Mutaba'ah. Ngikutin Nabi. Ba'da an intaha min as-salah wa kharaj qala Sayyidina Abdullah bin Umar,
نسيت أن أسأل الرجل كم ركعة صلاها رسول الله؟ Setelah sholat dia keluar dari Ka'bah, terus dia ingat, ya Allah saya lupa. Kenapa? Saya lupa nanya Rasulullah sholat berapa kali. Sampai mau ngikutin total sama Rasulullah. هذا هو العلم الذي ينفع. Itu yang dimaksud ilmu yang bermanfaat. أما العلم الذي لا ينفع هو العلم الذي يطلبه صاحبه من أجل الدنيا. Ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang dicari oleh orang cari ilmu hanya sekedar untuk dunia. علم لا يزيدك تواضع ليس فيه خير. Ilmu yang tidak menambah engkau untuk tawadhu, maka tidak ada kebaikan di dalamnya. علم لا يزداد صاحبه خشية فهو لا خير فيه. Ilmu yang tidak menambah orang nuntut ilmu jadi takut sama Allah, maka nggak ada kebaikan di dalamnya. هذا الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Ini yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وإلا فعلم لقلقة اللسان يحسنه البر والفاجر. Maka kalau cuma sekedar ucapan, ya ucapan itu keluar dari orang alim. فمن هنا كان المقصود من هذا العلم أن يوصل الإنسان إلى مقام الخشية. Maka yang dimaksud dari tempat majelis ini kita sampaikan adalah maksudnya ilmu yang menyampaikan kita kepada ketakut pada Allah. ولهذا قال القائل العلم خشية كله يعرف بذاك أهله. Maka dikatakan dalam satu ucapan, ilmu ini adalah rasa takut penuh kepada Allah, diketahui dengan rasa takut itu orang yang ahli ilmu. أهل العلم الذين إذا رؤوا ذكر الله. Orang yang dinyatakan ahli ilmu adalah apabila orang ini dilihat, yang lihat ingat sama Allah Subhanahu wa taala. كما ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Sebagaimana yang disampaikan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولهذا قال الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بالفقيه علامة الدنيا فهو لهم سيما على الجباه يعرف رسمهم بلا اشتباه من حيث ما يعرف ذو الجلال. Sebagaimana dikatakan oleh Abdurrahman bil Faqih, alam yang terkenal dengan sebutan Alamatud Dunya, ilmu adalah ada satu tanda cahaya daripada dahi orang tersebut, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala diketahui oleh orang lain, ini adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. لهم من التقوى أجل زينة. Mereka mempunyai hiasan takwa, menjadi perhiasan baginya adalah takwa kepada Allah. عند لقاهم تنزل السكينة. Saat bertemu dengan orang-orang seperti ini akan turun ketenangan dari Allah. وتحصل الجمعية المبينة. Akan dapat keterangan, dapat kumpulan yang turun di dalamnya keterangan yang indah. وتجذب الألباب بانفعال. Dan akan didapatkan orang-orang ulul albab dengan perbuatannya. من هؤلاء؟ Siapa mereka? قال فإنهم كل منير خاشع. Mereka adalah orang yang hati penuh cahaya dan takut sama Allah. وكل ذي قلب منيب لامع. Orang yang hatinya selalu kembali kepada Allah, timbul cahaya yang terang dari mereka. لا من يشير الناس بالأصابع وهو من السر المصون خالي، الناس يقولون فلان عالم وفلان صالح وهو داخله فاضي ما عنده علم ولا عنده خشية من الله، ما ينفع. Bukan dengan tunjuk menunjuk, itu fulan alim, fulan alim, fulan alim, tapi hatinya kosong, tidak ada rasa takut sama Allah, tidak ada ilmu di dalamnya. علم يزيده انكسار. Ilmu yang menjadikan tambah rasa menunduk. شوف الشجر عندما يكون فيه ثمر يكون منخفض. Lihat pohon, kalau sudah ada buahnya makin tinggi, ada buahnya maka akan merunduk. Padi makin berisi makin merunduk. لكن الشجر الذي ما فيه ثمر يكون مرتفع. Tapi buah yang tidak ada buah, pohon yang tidak ada buahnya makin tinggi aja. Sombong. وصاحب العلم يكون صاحب خشية. Orang yang dikatakan ahli ilmu, orang yang punya rasa takut, tawadhu. كالشيخ ميمون زبير عليه رحمة الله وأعلى الله له الدرجات. Guru kita Kiai Haji Maimun Zubair yang semoga Allah angkat derajatnya pada derajat yang tinggi. صاحب تواضع. Orangnya sangat tawadhu. صاحب انكسار. Orang yang ahli انكسار لله. hatinya sangat dekat sama Allah Subhanahu. Mudah sedih dalam mencari ridha Allah Subhanahu. لما تجلس معه تعرف أن هذا الرجل قلبه مع ربه. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena hati hamba ini, beliau guru kita Kiai Haji Maimun Zubair, hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. يذكرك بالله. Selalu ingat sama Allah. دائما في ذكر لله. Selalu dalam keadaan dekat sama Allah. كلامهم يذكرك بالله.
Ucapannya mengingatkan kita kepada Allah. حركاتهم تذكرك بالله. Tingkah lakunya mengingatkan kita kepada Allah. كل شيء فيهم يذكرك بالله. Semua yang ada di dalam diri beliau mengingatkan kita kepada Allah. حتى نومهم يذكرك بالله. Bahkan tidurnya ingat sama Allah. حتى الصمت السكوت يذكرك بالله. Diamnya beliau tidak ngomong, ingat sama Allah. تجلس معه فتشعر أن قلبك يميل إلى الله. Saat kita duduk dengan beliau, hati kita condong kepada Allah. رجال المعرفة. Ahli ma'rifah. الجلوس معهم بمجرد الجلوس فقط تنسى الدنيا. Duduk dengan beliau, sekedar duduk dengan beliau, insya Allah dicabut dunia dari hati kita oleh Allah. تذكر الآخرة. Mengingat akhirat. يزداد قلبك خوف من الله. Bertambah rasa takut kepada Allah. تشتاق إلى رسول الله. Makin ingin dekat pada Nabi Muhammad SAW. ويتعلق قلبك بحب سيدنا محمد. Setiap saat dekatkan hatimu kepada Nabi Muhammad SAW. ويميل قلبك إلى النبي محمد. Dan menjadikan hatimu condong kepada Nabi Muhammad. وتشتاق إلى رؤيته. Rindu untuk melihat wajah yang mulia dari Nabi Muhammad. تشتاق إلى رؤية الجمال. Rindu untuk melihat keindahan Nabi Muhammad. تعرف الجمال Tahukah kalian keindahan? الذي لا يتغير. الذي لا يتغير. Keindahan yang tidak pernah berubah dan rusak. كل جمال يتغير ليس جمال حقيقي. Yang namanya keindahan berubah, itu bukan keindahan. قد يكون إنسان جميل لكن إذا كبر في السن يذهب منه هذا الجمال. Bisa dikatakan ada orang kelihatan cantik, kelihatan ganteng, bagus, bertambah umur, hilang itu semua. منظر جميل لكن قد يتغير هذا المنظر. Dilihat kelihatan indah, tapi akan berubah. هذا ليس جمال حقيقي. Itu bukan jamal atau keindahan yang hakiki. لكن حبيبي محمد جماله لا يتغير. Tapi Nabi Muhammad SAW keindahannya nggak pernah berubah. وهو جميل. Beliau sangat indah. جميل صلى الله عليه وسلم. Sangat indah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. جميل. Sangat indah Nabi Muhammad. جميل. Sangat indah Nabi Muhammad. جميل صلى الله عليه وسلم. Sangat indah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. جميل جميل. Sungguh sangat indah Nabi Muhammad. الله يرينا إياه وإياكم. Semoga Allah memuliakan kita melihat Nabi Muhammad. إذا اشتقت إليه ستراه. Kalau kita sudah rindu kepada Nabi Muhammad, الإنسان إذا اشتاق إلى شيء ثم رآه ينقص الشوق. seorang manusia kalau rindu terhadap sesuatu, ingin melihat sesuatu, setelah dia melihat maka berkurang rasa itu. عندما تشتاق إلى إنسان غاب عنك مدة وأنت تحبه بعد أن تراه ويجلس معك يوم يومين خلاص يذهب الشوق صار معك. Kita sebagai manusia saat rindu terhadap manusia lain siapapun, terkadang kita duduk dengannya 1-2 hari, makin berkurang, kadang hilang rasa rindu itu. لكن رسول الله تشتاق إليه فتراه. Akan tetapi kerinduan kepada Nabi Muhammad SAW akan bertambah. تشتاق فتراه. Akan bertambah, rindu lagi nama Nabi Muhammad. وبعد أن تراه Setelah engkau melihatnya, يزداد الشوق. akan bertambah rasa rindu kepada Nabi Muhammad SAW. فتراه. Sangat-sangat. فيزداد الشوق. Akan bertambah rindunya sama Rasulullah. فتراه. Dan kau akan melihat lagi. ويزداد الشوق. Akan bertambah rindu lagi. وتراه. Kau tambah rasa rindu, kau akan lihat lagi. وكلما رأيته كلما ازددت شوقا له. Setiap engkau melihatnya maka akan bertambah rasa rindunya. ولا يزال هذا الشوق في ازدياد. Yang mana tidak akan hilang rasa rindu ini daripada seorang. ولا يهدأ إلا عندما تكون معه يوم القيامة.
Dan tidak akan hilang rasa rindu itu nanti kecuali kumpul dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. الله يجعلنا وإياكم معه. Semoga Allah mengumpulkan kita dengan Nabi Muhammad. وحتى في الجنة تشتاق إليه. Bahkan di surga nanti akan masih rindu dengan Nabi Muhammad. يا الله ما أعظم هذا الإنسان. Sungguh demi Allah ini manusia yang sangat agung. هو بابنا إلى الله. هو بابنا إلى الله. Dia adalah pintu kita menuju kepada Allah. يا رب احشرنا معه. Semoga Allah menjadikan kita pintu yang bisa masuk ke dalamnya. وأرنا وجهه في الدنيا والآخرة. Dan memuliakan kita untuk melihat wajah beliau dunia dan akhirat. يا رب اجعلنا من أهل العلم النافع. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat. نسألك يا الله أن ترزقنا الصدق والإخلاص. Ya Allah, dan muliakan kami untuk dengan ilmu ini menjadi orang-orang yang ahli sidik dan يا ikhlas. رب اجعلنا مخلصين في أقوالنا. Ya Allah, jadikan kami dalam orang-orang ikhlas dalam ucapan kami. واجعلنا مخلصين في أفعالنا. Dan jadikan kami ikhlas dalam perbuatan kami. واجعل نوايانا لك ومن أجلك. Dan jadikan apa yang kami jalankan adalah karena Engkau dan hanya untuk-Mu ya Allah. يا رب جنبنا المعاصي كلها. Ya Allah, selamatkan kami dari maksiat ya Allah. يا رب جنبنا الذنوب كلها. Ya Allah, selamatkan kami dari semua bentuk dosa. حتى لا تحجبنا هذه الذنوب عن نبيك محمد. Sehingga tidak menjadikan dosa ini menutup kami daripada dengan Nabi Muhammad. أكبر ما يحجب الإنسان عن حبيبه محمد الذنوب. Yang paling besar menjadikan manusia tertutup untuk dekat atau melihat Nabi Muhammad adalah dosa. يا رب تب علينا توبة نصوحة. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang bertaubat dengan kepadamu taubatan nasuha. يا رب لا تجعل بيننا وبين نبيك محمد حجاب. Ya Allah, jangan kau jadikan kami dengan Nabi Muhammad penghalang. يا رب نورنا بأنوار محبته. Ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan cinta Nabi Muhammad. يا رب نورنا بأنوار قربه. Ya Allah, pandanglah kami dengan cahaya yang mendekatkan kami dengannya. يا الله لا تحرمنا من مرافقته. Ya Allah, jangan kau haramkan kami untuk mendampingi Nabi Muhammad. يا الله لا تحرمنا من رؤيته. Ya Allah, jangan kau haramkan kami untuk melihat Nabi Muhammad. يا الله أكرمنا بمصافحته. Ya Allah, muliakan kami untuk bisa berjabat tangan mencium tangan Nabi Muhammad. يا رب اجعلنا معه. Ya Allah, jadikan kami dengan Nabi Muhammad. اجعلنا معه. Jadikan kami dengan Nabi Muhammad. اجعلنا معه. Jadikan kami dengan Nabi Muhammad. معه يا الله. Dengan Nabi Muhammad ya Allah. معه يا الله. Dengannya 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 ya Allah. والحاضرين أجمعين. Jadikan kami orang beruntung semua ya Allah. ووالدينا ووالديهم. Dan semua dari orang tua kami dan orang tua mereka semua. وجميع المسلمين. Dan semua dari kaum muslimin. يا رب Ya Allah. ما تأتينا ساعة الموت إلا ورسول الله معنا يا الله. Ya Allah, saat tiba datang kematian kepada kami, tidak kami harapkan waktu itu kecuali Nabi Muhammad dengan kami ya Allah. وفي قبورنا يكون رسول الله معنا يا الله. Dan semoga di dalam kubur Nabi Muhammad dengan kami ya Allah. وفي الآخرة نكون معه يا الله. Dan di dalam akhirat Nabi Muhammad bersama kami ya Allah. آمين اللهم آمين. Amin Allahumma amin. جزاكم الله خير على هذه الجلسة. Terima kasih banyak atas majelis yang mulia ini. وبارك الله في معهد ذرة أهل السنة والجماعة وفي مدير المعهد والقائمين معه. Dan semoga Allah memberkahi pondok pesantren Durratu Aswaja dan guru-guru kita, pimpinan daripada pondok dan semua yang berada dan ikut bantu di dalam pondok. بارك الله في أستاذنا وفيما ألقى علينا. Dan Allah memberikan keberkahan kepada Ustadz kita Bapak Imam juga yang telah memberikan sambutan tadi. وإن شاء الله مثل ما ذكر المدير تتعلمون اللغة العربية. Seperti yang tadi telah disampaikan oleh pimpinan pondok pesantren, belajarlah bahasa Arab, لغة القرآن. bahasa Al-Quran, لغة النبي محمد. bahasanya Nabi Muhammad.
لغة أهل الجنة. bahasa ahli surga. ما في أحد يتكلم في الجنة بالأندونيسية. Nanti tidak ada di surga bahasa Indonesia. يفهمون الملائكة لغة bahasa Indonesia؟ Malaikat di sana paham bahasa Indonesia? الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة إن شاء الله. Semoga Allah jadikan kita ahli surga semuanya. Amin ya Allah. في الفردوس الأعلى مع النبي محمد. Di surga yang paling tinggi dengan Nabi Muhammad. آمين اللهم آمين. Amin Allahumma آمين اللهم آمين. آمين اللهم آمين. صل اللهم على عبدك ورسولك ومصطفاك مولانا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Itu yang disampaikan oleh beliau. Semoga kita mendapatkan keberkahan dan cahayanya, menjadikan umur kita makin barokah. Artinya barokah bertambah kebaikan kita, tingkah laku kita, ucapan kita, niat kita, tujuan kita, dunia kita, akhirat kita. Kita sebagai anak, kita sebagai teman, kita sebagai apapun dijadikan makin baik oleh Allah. Amin Allahumma. Demikian, semoga kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alafu minkum. Ini saya sampaikan, mungkin ada yang mau bertanya, masih ada kesempatan waktu sedikit sebelum ijazah. Kalau ada yang bertanya silakan. Kalau yang perempuan tulis, laki langsung berdiri. 1-2 soal kita lihat. Monggo, soal yang berbobot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Muhtaram wal Mu'azzam Maulana Al-Habib Alwi bin Abdullah Al-Idrus, Al-Muhtaram wal Mu'azzam Maulana Al-Habib Hasan bin Abdurrahman Al-Jufri, Al-Muhtaram wal Mu'azzam Syekh Agus Ramadan, Al-Muhtaram wal Mu'azzam Amin Dairah Jabal Wusta. Bil iktifa wal ikhtisar ya habibana, indi soal lakum, madza ta'rif aw ma ra'yukum an ilmi laduni, madza ra'yukum, madza ta'rif an ilmi laduni, wa hal mawjud an ilmin nasab, ilmin nasab ay al ilm min abih min jaddih biduni ta'allum. الأخير غير واضح. Hal mawjud al ilm min nasab, al ilmin nasab min abihi min jaddihi biduni ta'allum. Ya. Syukran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. العلم اللدني هو الذي ذكرناه لكم في المحاضرة وهو ما يسمى بالعلم الوهبي. Ilmu laduni, terjemahkan apa mboten? Ilmu laduni adalah ilmu yang tadi telah saya sampaikan di dalam pembicaraan tadi, adalah ilmu yang kita sebut tadi adalah ilmu wahbi. الذي قال فيه الله تعالى وعلمناه من لدنا علما. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyatakan, telah kami wa'alimna min ladunna ilma, dan kami berikan kepada mereka ilmu dari kami. وهو ما يقذفه الله في قلب العبد من فهم للعلم. Adalah apa yang Allah berikan kepada hati seorang hamba tentang pemahaman ilmu. وأما العلم بالنسب إن كان المقصود أنه يتلقى عن أبيه، نعم كثير تلقوا عن آبائهم من العلماء، كما قال الإمام الحداد أب يتلقى عن أبيه وهكذا، فيا لك من آباء كرام وأجداد، إذا أبوه عالم سيتلقى عن أبيه، وأبوه تلقى عن جده، وهكذا إذا هم سلسلة علماء كلهم. لكن إذا أبوه ليس بعالم كيف سيتلقى عنه؟ Yang dimaksud kalau ilmu nasab sebagaimana artinya dia punya ayah alim, dia belajar dengan ayahnya, dia belajar dengan kakeknya. Ini sudah disampaikan guru-guru kita, disampaikan ulama-ulama kita, sebagaimana Imamul Haddad Shahibur Ratib, beliau mengatakan dalam syairnya, dalam satu kutipan syairnya, liatalaka aban an abin, telah belajar seorang anak dari ayahnya, ayahnya dari ayahnya, dari ayahnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa seperti itu, dari belajar dari ayahnya. Itu ilmu, dia besok dapat ilmu juga dari nasab ayahnya. لكن التلقي عن الآباء أمر ضروري، أن الأب يجب أن يكون قدوة لابنه، فالابن في الصغر
يتلقى عن أبيه، يتعلم عن أبيه المعاملة في الكلام في الحركة، فمن هنا يأتي التلقي عن الآباء، الكل يتلقى عن أبيه. Dan termasuk sebenarnya satu hal yang merupakan darurat seorang ayah mendidik anaknya. Karena anak tinggal dengan orang tuanya, dia menyaksikan orang tuanya. Dia akan belajar dari orang tuanya, tingkah laku orang tuanya, ucapan orang tuanya. Maka seorang ayah dia punya kewajiban untuk mendidik anaknya. Dia menjadi sumber ilmu dari anaknya. Barakallah. لا، أن واحد يخرج من بطن أمه ما تعلم ويصير عالم لأن أبوه عالم، عجيب والله. إذن بهذه الحالة ابن الدكتور بيصير دكتور وابن المهندس بيصير مهندس وخربت الدنيا. ما يمكن، لابد يتعلم كيف يصير عالم، لأنه أبوه عالم خلاص هو يكون عالم. كيف هذا؟ يحتاج إلى معجزة وكرامة. كما أن إنسان طبيب ابنه يكون مثل طبيب، من بيتعالج عنده هذا ما تعلم الطب، قالوا لأنه أبوه طبيب هو طبيب بيكتب الدواء، هذا اكتب دواء الحيوانات هتكتبه للإنسان، ما حد يأخذ منك. Kalau yang dimaksud seorang ayahnya alim, terus tahu-tahu anaknya jadi alim, bisa nggak? Nggak mungkin seorang anak dilahirkan langsung alim, nggak ada bayi lahir jadi alim, nggak ada. Ada hal yang menjadikan dia alim. Contoh dari hal urusan dunia, bapaknya dokter, apa langsung anaknya jadi dokter? Bapaknya nggak ada, anaknya saya ngasih resep, saya anaknya dokter. Bapaknya insinyur, hebat, top. Bapaknya nggak ada, saya gambarin, bapak saya insinyur. Enggak, itu baru urusan dunia. Bagaimana ilmu-ilmu yang menjadikan kita taat sama Allah? Nggak mungkin didapatkan kecuali ilmu, ataupun terkadang Allah berikan kepada seorang hamba, dia jadi cerdas, dalam waktu sekejap dia dapat ilmu yang luas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Ada lagi pertanyaan? Apapun faham kabeh di luar kepala? Mungkin aku ada soal من النساء. Kalau bisa satu dari perempuan kata beliau. Satu dari laki, satu dari perempuan. Mafi soal? Malu kata beliau. Enggak apa-apa, keraskan suara gitu. Enggak apa-apa, rafa'u as-sawt. هذا ترفع ما هو شرط تقوم، إذا كان بتستحي ما هو شرط تقوم حتى جالسا. Duduk. بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Beliau memulai lagi, insya Allah akan memberikan kepada kita ijazah. Dia membaca pujian syukur kepada Allah dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. إذا صحت لنا الإجازة فقد أجزناكم بما أجازنا به مشايخنا من التعلم والتعليم والنفع والتذكير وأذكار ساداتنا آل أبي علوي وكتبهم وعلومهم وصيغ الصلاة على النبي محمد التي أخذت عنهم، فأجزناكم في كل ذلك. Beliau mengatakan kalau seandainya kami ini pantas untuk memberikan ijazah, maka pada saat ini, pada kesempatan ini aku ijazahkan kepada antum semua tentang belajar menuntut ilmu dan menyampaikan ilmu. Karena setelah kalian belajar, sampaikan ilmu itu biar manfaat bagi yang lain. Belajar dan mencari ilmu dan menyampaikan ilmu, memberikan manfaat dan mengingatkan satu sama lain, dan tentang zikirnya daripada kaum Alawiyin dan kitab-kitabnya kaum Alawiyin, ilmu-ilmunya daripada Sadati Alawiyin, dan juga salawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan sighah-sighahnya. Kalau kami pantas untuk memberikan itu, maka aku ijazahkan kepada kalian. Semuanya jawab qabiltul ijazah. Dengan hati ucapkan saya terima ijazah, bukan cuma qabiltul ijazah di mulut. Saya terima ijazah dan minta sama Allah diizinkan untuk mengamalkan. Qabiltul ijazah. الله يجعلنا وإياكم متحابين فيه ويعلمنا العلوم الظاهرة والباطنة ويجعلنا صادقين مخلصين، ينورنا بأنوار الفهم وأنوار الذكر وأنوار الاستقامة، واجعلنا وإياكم من أهل الفضل ومن أهل الخير، ينظر إلينا وإليكم، يعجل بالفرج لأهل لا إله إلا الله، يبارك في هذا التعليم في هذه المجالس في هذه النفائس،
ويجعلها إن شاء الله أسباب للارتقاء وللفوز في الدنيا والآخرة، متابعة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ينور بها قلوبنا، ينور بها عقولنا، ينور بها أفئدتنا، ينور بها أبداننا، ينور بها أرواحنا، ينور بها حياتنا وأقوالنا وأفعالنا. اجعلنا وإياكم من أهل النور، اجعلنا وإياكم من أهل الاستقامة، اجعلنا وإياكم من أهل التلقي الخالص الصافي العذب عن رجال المعرفة، من أهل لا إله إلا الله الصادقين في أخذها، ويربطنا بسلاسل أسانيدهم إلى النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويجعلنا في كل ذلك صادقين مخلصين قاصدين وجهه، لا نبتغي بذلك غيره، على هذه النية وكن نية صالحة جامعة شاملة الخيرات الدنيا والآخرة، ما علمه الله من نيات الصالحة، بسر أسرار معاني الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله.